Belum sukses ngalahin Marvel, DC makin banyak dramanya nih sama pemainnya. Selamat datang di podcast Indonesia Radio Singham, di mana kalian bisa dengerin podcast ini tanpa harus lihat visualnya, tinggal pasang headset atau gedein speaker dan silakan lanjutkan aktivitas kalian. Dan kali ini gue Eno Bening akan ngobrolin kalian tentang drama The Rock, Dwayne Johnson versus DC. Kayaknya udah pada tahu lah ya kalau The Rock itu hadir di DC di Black Adam, di mana dia memerankan Black Adam, dan ternyata dia ini nggak hanya memerankan Black Adam, tapi dia juga melakukan perubahan yang dia gembar-gemborkan dengan The hierarchy of power in DC is about to change. Yang kira-kira artinya adalah kasta kekuatan di DC akan berubah. Apa maksudnya? Maksudnya The Rock ini tuh pengen ngasih tahu secara tersirat ke kita kalau ada perubahan kultur, perubahan alur, perubahan budaya di DC Comics dengan masuknya The Rock sebagai The Black Adam. Di mana di film kita bisa lihat bahwa The Rock itu bisa membawa kembali Superman Henry Cavill ke layar lebar. Jadi The Rock itu datang ke DC tuh bukan cuman buat memainkan Black Adam, tapi juga menjadi seseorang yang mengacak-ngacak DC itu sendiri. Mengacak-ngacaknya baik apa buruk, ya kalian yang bisa nilai sendiri. Sebelum Black Adam tayang, The Rock ini tuh kayak ngelobi banyak orang di DC untuk bagaimana DC memenuhi visi dari The Rock terhadap DC. Bagi yang masih belum paham, visi The Rock di DC adalah mengubah struktur kekuatan yang tadi dia bilang menjadi main villain-nya itu adalah The Black Adam. Ya bener no, Black Adam kan main villain, tapi di Shazam. Sedangkan kita bisa lihat sendiri kehadiran cameo Superman di The Black Adam itu adalah sebagai awal mula, konflik awal. Pertarungan dua titan di situ bukan lagi Superman versus Batman, Superman versus Doomsday, Superman versus Brainiac, Superman versus Luthor, atau Batman versus Joker, tapi yang mungkin belum ada di komik. Sebenarnya ada ya Superman berantem sama Shazam, tapi ini kayak main arc-nya gitu loh, kayak plot utamanya gitu. Superman akan melawan Black Adam. Henry Cavill akan melawan Dwayne The Rock Johnson yang belum pernah ada. Sebenarnya buat gue ini wow, ini keren, ini bagus. Yes, gue sebagai yang, ya gue nggak baca semua DC komik ya, tapi ini fresh aja, karena jujur gue tuh bosen sama DC yang mengulang-ulang formula, terutama di The Trinity ya, Wonder Woman, Batman, Superman gitu. Ujung-ujungnya ntar Batman versus Superman, ujung-ujungnya Batman versus Joker, ujung-ujungnya Superman jadi jahat, ternyata ini semua ulah Lex Luthor, ternyata ini semua ulah Joker. Nanti untuk mendamaikan Civil War-nya DC ada Doomsday, ada Brainiac, itu udah formula gitu. Terus Batman Robinnya pada jadi penjahat, bosen. Jadi gue sangat-sangat mendukung sebenarnya aksi yang dilakukan The Rock. Nah, aksi The Rock ini tuh bukan yang kayak cuman gue mau bikin kayak gini dong, terus orang-orang pada kayak iya ya mantap-mantap. Enggak, The Rock ini tuh bener-bener ngelobiin, bener-bener muterin eksekutif DC, orang-orang penting di DC, pokoknya produser-produsernya dan lain-lainnya lah yang berurusan sama DC itu bener-bener diajak ngobrol, dilobiin. Ini bukan hal yang buruk yang ngelobi tuh ya, mungkin kalau bahasa politik tuh ngelobi tuh kayak udah hal yang buruk. Enggak, ini dalam bisnis pun juga bisa ngelobi gitu. Dan iya, lobinya The Rock berhasil, tapi tidak menyenangkan hasilnya. Tidak menyenangkannya kenapa? Dibuktikan oleh The Rock bahwa The Rock ini gagal membawa The Black Adam menjadi film yang bagus banget gitu. Banger edisi lah gitu. Yang berhasil mengalahkan seluruh film-film sebelumnya dan menjadikan orang-orang yang bilang Marvel bagus tuh, saya akan pikir-pikir lagi gitu. Enggak, The Black Adam ya bagus menurut gue, tapi ya kalau secara cerita atau detail-detailnya sih banyak yang moment ya. Visual appealingnya dan superhero appealingnya pas banget buat The Black Adam, tapi ya kayak film The Rock pada umumnya gitu, dia overpower dan tiba-tiba dia menjadi baik dan lebih kuat lagi dengan kebaikan. Ya tentu aja dong orang-orang DC tuh kayak ya kirain sukses, ya kirain rame, ya modal yang keluar banyak, dan modal yang keluar banyak itu bukan yang kayak dikit ya, banyak banget. Mengembalikan Henry Cavill ke DC, yang dimana kalau kalian belum tahu sebenarnya Henry Cavill tuh udah nggak mau lagi main Superman, ditawarin The Rock, gimana bujuknya gue nggak ngerti, sampai gue punya seru nih, gimana kalau Superman ntar lawan Black Adam gitu, lawan gue gitu. Terus mungkin Henry Cavill mau, terus akhirnya jadi cameo di Black Adam. Itu cost money, itu mahal, itu mengeluarkan uang DC yang lumayan, dan mungkin juga menghancurkan atau membatalkan strategi yang tadinya udah dibangun. Strategi apa ya? Sesimpel strategi DC Universe-nya. Kalian sadar nggak sih kalau musuh utama Shazam itu adalah The Black Adam? Tapi si The Rock ini tuh bener-bener ngubah kayak nggak boleh ada Shazam di The Black Adam, dan nggak boleh ada The Black Adam di Shazam. Karena ketika ada The Rock udah muncul trailer dan lain-lain, gue baru sadar, oh The Black Adam tuh film sendiri, nggak ada Shazam-Shazamnya. Karena trailer
Dr. Shazam Fury of the Gods sama The Black Adam tuh teaser apa teror gitu ya. Intinya ada keluar bareng lah gitu. Terus loh. Jadi ini dua film berbeda. Gue baru sadar aja tengah jalan gitu kayak, oh, wow, what? Ya buat gue yang udah baca komik, udah nonton animasinya, ya udah tahu gitu ya Shazam siapa, Black Adam siapa. Jadi kalau dipisah, gue masih oke. Tapi buat penonton baru atau yang mungkin Marvel fanboy yang mau nonton DC, ya pasti akan kayak, wait gitu loh. Ini kok membingungkan nih. Dan mungkin yang suka dan emang favoritin karakter Shazam dan Black Adam juga mungkin akan merasa kecewa gitu. Kok ini dua karakter nggak dipertemukan gitu. Nah itu strategi yang diubah sama si The Rock itu sendiri untuk memberikan atau menjalankan visi DC yang ada di kepala dia gitu, yang berbeda dari yang udah direncanakan. By the way, hal ini tuh kayak dikonfirmasi gitu sama si aktor Shazam itu sendiri. Yang dimana Shazam tuh harusnya direkrut ke Justice Society, tapi sama The Rock nggak boleh. Karakter-karakter di Black Adam jangan keluar dulu dari filmnya gitu. Terus yang dimana Black Adam harusnya ketemu sama Shazam di film-film Shazam, nggak boleh di-tease, nggak boleh diapain Black Adam di Shazam. Ya, some people love it, some people don't love it, tapi bisnis berkata melalui angka dan kurang berhasil film Black Adam. Mungkin asumsi gue. DC tuh tadinya percaya, wah, pamor Black Adam ketemu popularitas Dwayne Johnson atau The Rock itu bakal banger nih. Ya udahlah kita ikutin aja mau dia, bahkan sampai ya udah masukin lagi Superman gitu. Cuman angka berkata lain, The Black Adam ternyata biasa aja. Kurang malah jatuhnya dengan modal yang sebanyak itu. Dan akhirnya yang kalian lihat promosi The Black Adam niat banget dari The Rock, semua channel dan pipeline dan The Rock sampai bikin meme TikTok tentang Black Adam dan wawancara dan foto bareng Henry Cavill dan lain-lain semuanya itu ya ternyata yang nggak berbuah hasil gitu. Kalau menurut gue ya terlalu ambisius, tapi dia tidak meletakkan fondasi yang jelas gitu. Karena udah ada DC sebelumnya yang gagal-gagal nih, mau diapain nih, Aquaman, Superman, Wonder Woman gitu. Ya dia masih pakai gitu Superman yang sebelumnya gitu. Tapi dia pengen bikin fondasi yang baru gitu. Meanwhile orang baru yang mungkin nggak terlalu ngikutin DC bingung, terus orang yang udah ngikutin DC juga bingung. Gua excited sebenarnya. Serius, gue excited banget. Akhirnya punya semacam hierarki baru. Superman tetap juaranya, tapi yang dilawan bukan lagi musuh-musuh orang yang di universe Superman komik, tapi ke Black Adam. Jujur, gue berbeda dari yang lain, gue excited. Tapi memang kenyataannya kacau, ya. Jadi gue suka sama visinya, tapi eksekusinya kacau. Nah, di tengah jalan, DC itu memang lagi menyiapkan seseorang kayak Kevin 5G-nya di Marvel untuk DC. Dan terpilihlah James Gunn. Nah, semenjak James Gunn terpilih dan film Shazam selesai ditayangkan dan dinyatakan kurang berhasil, The Rock tuh lagi-lagi memberikan pesan tersirat gitu. Kayak dia yang tadinya promo mati-matian The Black Adam, pas Black Adam udah turun dari bioskop dan muncul di streaming, dia nggak promoin sama sekali. Dia diem, dia kayak udah hilang, nggak ada lagi Black Adam di hidup dia. Ya, gue bisa paham bahwa ya mungkin dia udah tanam effort, dan ini bukan proyek film 1-2 tahun loh. Kalau kalian tahu, ini tuh belasan tahun si The Rock di Black Adam gitu. Ya udah, selesai gitu aja. Dan kayaknya juga nggak terlalu cocok sama visi misinya James Gunn, sehingga James Gunn bilang ya nggak ada Black Adam dulu. Nggak ada Black Adam dulu ya, bukan nggak ada Black Adam sama sekali. Dimana James Gunn ini akan mereset ya. Gue lihat sih momentumnya nanti nih ya di The Flash, yang dimana DC akan menjadi universe sinematik yang baru atau apalah, nggak ngerti. Yang feeling gue bakal kayak Marvel, dan gue tidak terlalu bersemangat sebenarnya. Ikutin aja gitu loh, ikutin aja. Tapi ya gue nggak terlalu bersemangat lagi. Yang udah ya udahlah, DC sedapatnya lah. Dan lucunya dan kesiannya, nggak tahu ini lucu apa kesian jatuhnya buat kalian. Jadi si Henry Cavill ini kan udah selesai nih Superman, diajak The Rock nih untuk balik lagi. Oke, balik lagi deh, gue DC lagi, Superman lagi gue. Terus semenjak James Gunn, si Henry Cavill bilang, aduh nggak jadi deh gitu. Jadi kayak join, selesai, nggak mau join lagi, dibujuk join lagi, cabut lagi. Kesian nggak sih? Dan menurut gua, The Rock juga udah selesai sih di DC. Dia kelihatan mau bikin yang lain, atau udahlah, nggak usah gua urus lah, silakan James Gunn berimajinasi. Dan gua nggak tahu apakah DC masih mampu gitu ngebalap puluhan tahun Marvel yang udah kebentuk fondasi Cinematic Universe-nya, dan mungkin orang udah bosen sama superhero-superheroan, dan tiba-tiba DC ngasih nafas baru, yang dimana sebelum ngasih nafas baru, banyak drama terjadi di behind the scene-nya. Belum lagi Ezra Miller. Aduh, Ezra Miller. Ntar itu mungkin episode tersendiri lah ya. Itulah penjelasan drama DC versus The Rock. Buat kalian yang masih belum tahu atau yang masih kepo, kalau gua ada kurang atau gua ada salah informasi, please kritik gua di komen di bawah. Kalau kalian mau support gua, kalian bisa beli merchandise gua ini. Bukan clickbait ya. Enak banget jaketnya. Bahannya ini enak, nggak tipis tapi nggak tebal gitu, sedang. Jadi kalau misalnya lagi dinginnya dipakai pas, kalau lagi panas dipakai pun juga nggak langsung keringetan gerah bocor. Belinya di bit.ly/tokocs. Ada berbagai macam ukuran, silahkan pilih. Itu aja dari gua. Dan untuk kita semua, stay clean and sound.